Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin tes psikotes online. Ini yang baru rame-ramenya ini CASN atau CPNS 2001. Sebelum kalian mendaftar, teman-teman semuanya, saya ada sedikit tips untuk memilih formasi dalam satu jabatan. Ini dalam satu jabatan. Nanti saya akan membandingkan. Ini bisa dilihat ya, teman-teman. Formasi satu dalam satu jabatan, ini formasi yang dibutuhkan itu satu orang. Terus sedangkan pada keterangan tuh jurusan yang diperlukan cuma satu, misal jurusan hukum. Sedangkan formasi satu, jurusan yang dipilih itu ada 2, 3, bahkan bisa 4, 5, 6. Terus ini jurusannya, formasinya satu, jurusannya satu, jurusannya ada 2, 3, 4. Ya, kira-kira kalau teman-teman dihadapkan permasalahan seperti ini, teman-teman harus memilih dengan cermat. Adalah salah satu faktor untuk memilih yang satu jurusan sama yang 2, 3, 4 jurusan. Jika formasinya satu, terus jurusan yang melamar itu yang di ketentuannya juga satu. Jika formasinya satu, jurusan yang melamar ada 2, hukum dan manajemen. Ini ibarat permisalan aja dari saya. Ini ada 2 tadi, manajemen dan hukum. Mendingan teman-teman milih yang hukum yang satu jurusan. Kalau yang 2 jurusan itu pelamarnya banyak dan kemungkinan juga pelamarnya jauh lebih banyak daripada satu jurusan. Dan menurut admin, teman-teman mendingan memilih yang satu jurusan tadi. Ini saya akan membuktikan dengan data. Data saya ambil dari pengumuman CPNS 2019. Lihat garis biru itu adalah jurusan pelamar, banyak banget itu, ada beberapa jurusan. Sedangkan formasinya 2, jumlah peserta pelamarnya 52 garis merah. Sedangkan yang selanjutnya jumlah pendidikan yang jurusannya itu ada 2 yang garis biru, terus jumlah formasinya 1, sedangkan jumlah pesertanya itu cuma 16. Berarti saran admin pilih yang formasinya sedikit tadi. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang tips yang kedua. Jika teman-teman jabatannya ada formasi dalam jabatan itu, formasi yang dibutuhkan itu satu formasi dan jurusannya 1, dengan formasinya 2 sedangkan jurusannya 2. Ini sangat menarik sekali teman-teman untuk dibahas. Sama-sama kuat ini, imbang. Kalau dalam matematikanya itu peluangnya sama, 50-50. Tapi perlu diingat sisi positif dan negatifnya saya akan bahas di sini. Kita akan bahas formasi 1, jurusannya 1, formasi yang dibutuhkan oleh instansi tersebut 1 orang dan jurusannya juga 1. Ini nilai negatifnya, kelemahannya adalah peringkat yang diambil itu cuma 1, 2, 3, kan 3 orang kelipatannya. Jadi jika teman-teman peringkat 4, 5, 6 itu teman-teman nggak lulus tes SKD nya, teman-teman nggak lulus. Terus sisi positifnya lah, ini dari segi sisi positif, pada saat teman-teman lanjutan tes wawancara atau SKB 3 kali formasi, berarti ada 2 orang yang tidak lulus nanti. Cuma teman-teman butuh 2 orang lagi yang tidak lulus. Ini merupakan sisi positif dari tes selanjutnya. Pada formasi 1, jurusannya 1, otomatis teman-teman akan membuang 2 orang yang tidak lulus. Simpulannya itu teman-teman harus membuang 2 orang dari 3.
Lah ini merupakan peringkat. Keuntungan pada tes formasi 1 jurusan 1 itu adalah saat tes selanjutnya atau tes wawancara dan SKB. Untuk yang formasi yang dibutuhkan 2 dengan 2 jurusan, ini kelemahannya kebalikannya dari tes tadi. Ini saat wawancara itu terasa, wawancara dan SKB itu terasa berat. Karena apa? Nanti saya akan bahas. Ini bisa dilihat ya. Lah teman-teman itu harus menjadi peringkat 1 dan 2. Peringkat karena yang nomor 1 dan 2 itu akan lulus. Bukan perbandingan. Ini beda sama perbandingan. Terus sisi positifnya itu jika teman-teman peringkat 4, 5, 6, teman-teman akan lolos di SKB dan wawancara. Lah setiap formasi memiliki kelemahan, teman-teman harus pandai memilih. Kalau teman-teman kuat wawancara atau SKB, pilihlah formasi nomor 1 saran admin. Kalau teman-teman lemah di SKD, pilih formasi yang 2 jurusannya baik, 2 juga apa-apa. Ini saya akan jelaskan secara detail ya. Tes SKB itu sangat bobotnya 60% sama 40%. Jadi yang sangat menentukan itu sebetulnya tes SKB. Walaupun teman-teman peringkat 4, 5, 6, yang terpenting adalah kita bisa mendongkrak pada tes selanjutnya. Bisa dilihat dari datanya yang ada lingkaran biru, formasinya 1, yang lolos cuma 3. Ini adalah keunggulannya di tes wawancara. Nanti teman-teman mudah dengan menyingkirkan 2 orang. Jika teman-teman SKD-nya lemah, mendingan teman-teman milih yang formasinya 3. Bisa dilihat tuh 3, teman-teman saat posisi 4, 5, 6, 7, 8, 9, teman-teman masih bisa mengikuti tes tahap selanjutnya. Jika teman-teman merasa SKB sama wawancaranya kuat, pilih aja yang formasinya 3. Karena tadi apa itu sangat, karena peserta SKB-nya jauh lebih banyak dari yang formasi yang sedikit. Nah ini saya bandingkan ya, yang formasi 3 itu 9 orang yang lolos dan yang formasi 1 itu 3. Jika teman-teman wawancaranya kuat, bisa memilih yang poin formasi 3. Jika wawancaranya lemah, bisa memilih formasi yang 1. Semua ada sisi positif dan sisi negatif. Selanjutnya tips memilih formasinya yang poin 3 adalah penempatan yang lokasi yang dipilih. Yang pertama, jika penempatan tersebut banyak kampus favorit atau kampus-kampus negeri maupun swasta, itu pasti peminatnya pelamar itu jauh lebih besar. Terus jumlah penduduk di suatu kota banyak, pasti juga pelamarnya banyak nanti. Lanjut, ini kota besar ya teman-teman. Kalau bisa, kalau teman-teman merasa kemampuannya pas-pasan atau di tengah-tengah, mendingan cari amannya, hindari ini kota besar. Tapi kalau teman-teman yakin, gak masalah dimanapun teman-teman tes. Ini data yang saya berikan, ini yang di kota Bandung. Bisa dilihat kota Bandung jumlah pesertanya itu 15. Kota Bandung banyak, sedangkan di Manado itu cuma 1 jumlah pesertanya. Ya teman-teman bisa bandingkan ya, yang pertama tadi di kota Manado, yang kedua di kota Bandung. Jumlah peserta tesnya itu jauh lebih sedikit dan peluangnya untuk lolos teman-teman jauh lebih besar nanti. Yang poin selanjutnya bisa dilihat
Tips memilih formasinya: hindari peminat yang terbanyak. Jika peminatnya banyak, maka dihindari. Teman-teman bisa melihat hasil CPNS tahun 2009, 2018 buat referensi, atau 2017. Kalau 2020 kemarin nggak ada CPNS. Lanjut poin berikutnya teman-teman, poin 6 ya. Terus minta restu sama kedua orang tua, itu yang faktor penting juga. Minta sarannya mau milih tempat di sini. Kalau orang tua setuju itu alangkah lebih baiknya. Kalau tidak setuju, mendingan saran admin nggak usah cari yang orang tua rindu. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.